Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daniyatan alaihim zilaluha wa zulilat autufuhat tazila. Naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan sangat dimudahkan untuk memetik buahnya. Kita beberapa kali menemukan ayat bahwa Allah memudahkan segala sesuatu urusan itu di surga. Ini urusan yang paling remeh saja untuk memetik buahnya, Allah pastikan engkau mudah. Tidak ada kekhawatiran ketika engkau ingin memakan buah itu, engkau akan kesulitan untuk mencari apa sih kalau di dalam kehidupan sehari-hari, galah untuk mencari pengungkit atau apapun untuk memetik buah-buah. Bahkan engkau harus memelihara monyet bahkan kalau di bumi ini untuk memetik buah kelapa yang sangat tinggi, jauhnya luar biasa. Dan dilalah pepohonan-pepohonan di Timur Tengah itu buah-buahnya identik dengan buah-buahan yang memerlukan usaha untuk mendapatkannya. Rata-rata seperti pohon kurma, pohon kelapa, tingginya luar biasa. Makanya Allah pastikan di tengah lingkungan para kaum kafir Quraisy, engkau mau makan buah apapun di sana, engkau tidak perlu memikirkan itu bagaimana cara memetiknya, ketakutan engkau untuk jatuh atau sebagainya. Allah pastikan mudah untuk memetiknya, untuk mendapatkan buahnya, untuk kau petik, untuk kau kenyang, untuk kau kecap, untuk kau makan. Artinya Allah itu sangat menyukai sesuatu yang mudah, sangat menyukai sesuatu untuk manusia itu mudah memperolehnya. Ketika Allah berkata seperti itu, kita pemeluknya jangan suka menyulit-nyulitkan sesuatu yang harusnya dipermudah. Kan yang ironisnya sekarang seperti itu. Kalau urusan bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Kalau urusan bisa jadi 1000, buat apa jadi 1? Terus Lanatullah membisikkan itu. Memang harus seperti itu. Agar orang-orang nanti yang dapat jadi banyak. Begitu. Padahal itu sudah salah kaprah ketika engkau menyulitkan urusan orang lain. Ketika engkau mempersulit orang lain. Allah akan berjanji engkau akan kupersulit. Akan aku sulitkan engkau untuk bertemu aku. Akan aku persulitkan engkau untuk memperoleh hidayah, untuk memperoleh keberkahan aku. Baik engkau nanti ketika di yaumul mahsyar, bahkan di azab kubur pun sekalipun akan aku persulit. Ini bukan hanya bisa diartikan dalam logika klub semata-mata, engkau memetik buah, engkau permudah. Ini bisa lari kemana-mana, dalam hal politik, dalam hal pertemanan, dalam hal kekeluargaan, dalam hal bisnis apapun itu. Ngerti nggak? Kita berbisnis kan itu ibarat ingin memetik buah, cuan, memetik keuntungan. Kalau pemerintah sebagai regulasi menahan orang untuk beruntung, menahan orang untuk memperoleh keuntungannya, menahannya bukan menahan dalam rangka untuk agar orang itu memperoleh lebih besar, bukan. Bahkan menahannya itu udah lama, perolehannya kecil, sedikit. Nah, itu mainannya Jabaniyah. Engkau nanti kelak akan berkata, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Sementara KTP-mu Islam, agamamu Islam, departemen tai kucing segala macam. Engkau persulit, engkau apa-apain itu regulasi. Dengan harapan ketika engkau mempersulit, engkau menahan rezeki orang lain, engkau akan memperoleh bagian yang sulit-sulit itu. Kalau kau mau mudah harus lewat sini. Kalau kau ingin cepat harus lewat sini. Biadab nggak sih seperti itu? Sangat biadab.
Itu bajingan, itu bajingan. Hanya saja bajingannya tidak gembel-gembel di pinggir jalan, yang memalak, yang menjamret, yang mencopet, yang menodong. Itu bajingan yang sangat bajingan di atas bajingan-bajingan itu. 1000 kali lipat bajingan. Karena pakai stempel negara. Ketika engkau berlaku bajingan dengan stempel negara, Allah akan berlaku bajingan dengan stempel dia nanti di hari penghisapan. Engkau merasa sudah memberi makan anak yatim. Engkau merasa sudah membuat ribuan masjid. Engkau merasa sudah mengumrohkan, menghajikan teman-temanmu, saudara-saudaramu. Hei kau bangsa, Jabaniyah berkata, engkau mempersulit orang lain dengan regulasi-regulasi yang harusnya engkau permudah. Harus engkau buat mudah, tapi engkau persulit. Dan dari hasil sulitan-sulitan itu engkau memperoleh cuan-cuan, engkau memperoleh keuntungan yang jika ditumpuk-tumpuk engkau tidak layak untuk memperoleh kehormatan, kemuliaan di tengah masyarakat seharusnya. Korup kau itu, jangan kau merasa diri dekat dengan Tuhan. Jawabannya itu kalau geram sudah sangat luar biasa. Di dalam tafsir dikatakan ukurannya sebesar gunung, tidak pandang bulu. Mau engkau kenal siapa, mau engkau kenal Muhammad, mau engkau kenal siapa yang paling siapa dikatakan Allah, ketika namamu diteriakkan di dalam neraka, diseret-seret ke oleh Jabaniyah. Ini ayat bukan ayat tentang memetik buah. Allah pastikan kalau kamu berpikir lebih dalam, buah itu identik dengan keuntungan. Buah itu identik dengan hasil jeripaya kita setelah kita menanamnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tumbuh besar akhirnya berbuah. Kita petik. Dan ketika engkau menahan keuntungan orang lain, bahkan yang sekarang luar biasanya itu bisnis haji, bisnis umroh, bisnis apapun itu yang berbau agama, engkau main-mainkan. Sudah berkali-kali dikatakan, bahkan Al-Quran pun kau korupsi, kayak tidak ada lahan korupsi yang lain gitu. Kalau sudah begitu jangan salahkan mazhabmu. Mungkin pendiri mazhab tidak berpikir ada orang yang memeluk mazhab seperti ini. Pendiri mazhab itu luar biasa sucinya dekat dengan Allah. Maliki, Hambali, Syafi'i, siapapun itu, 12 imam dalam Syiah, siapapun itu, Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, siapapun itu, semua luar biasa memperoleh pengetahuan yang lebih dalam. Mazhab itu mendalam, menusuk. Di mazhabku kau diperbolehkan gitu. Engkau korup tapi engkau bangun masjid. Mungkin aku pendiri mazhabku, engkau belajar dari mana hal semacam itu? Perkataanmu itu membuat aku jadi diseret di dalam neraka, bisa jadi. Aku tidak pernah mengajarkan kau korup yang banyak lalu kau dirikan masjid, lalu kau naik haji kan saudara-saudaramu, tidak. Allah menghargai segala proses, bukan hasil. Proses. Karena kebanyakan orang korup, karena kebanyakan orang melacur, karena kebanyakan orang berjudi, karena kebanyakan orang apapun itu. Jadi mereka itu merasa karena banyak, mereka jadi merasa benar. Hati-hati, jangan kau bawa macam-macammu. Pendiri mazhab itu luar biasa, keimanannya, kecerdasannya, kesolehannya. Hati-hati, jangan kau tahan keuntungan orang lain. Anak-anak buahmu, pembantumu, saudaramu kau tahan-tahan. Mereka ingin cepat. Sama seperti Allah menjanjikan, engkau ingin memakan buah-buahan, tidak perlu engkau pikirkan bagaimana memetiknya. Allah mudahkan engkau mungkin makan buah apa saja. Hati-hati dalam beragama, apalagi Islam sekali lagi. Tidak ada buat bahan santai dalam hal kejaliman. Salah satu bentuk kejaliman adalah menahan keuntungan orang lain. Itu
jalim dalam bentuk digital. Alhamdulillahirabbil alamin.